Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, rekan-rekan semua berada di Nusantara khususnya, lebih spesifik di tanah Pasundan lah kalau kita bilang ya. Mantap. Alhamdulillah nih, saya Reza Kapurnama sedang berbincang atau sedang ditemanin dengan Akang Uwa yang panggil Uwa, sama Uwa nih. Memang kita akan ngebedah tentang budaya Sunda lah kurang lebihnya. Sapa dulu kali ya. Wak, gimana kabarnya Wak? Alhamdulillah baik. Damang ya, damang. Damang alhamdulillah. Itu kalau di Sunda itu wujud rasa syukur kita atas kesehatan tuh apa tuh Kang istilahnya tuh? Di Sunda? Di Sunda tuh. Rahayu itu kalimat sakral, selamat artinya, semoga berkah artinya, dan berbagai perspektif tapi positif. Oke, rahayu Kang. Gitu ya. Oke Kang, nih kita ngobrol aja ya. Oke, siap-siap. Saya tuh sebenarnya agak sedikit punya pengalaman yang rasanya Sunda ini cukup seks, bukan cukup menarik untuk kita bincang karena memang beberapa momen, walaupun saya memang setengah Sunda lah kalau dibilang ya, karena dari salah satu kota yang bukan Sunda dan ibu dari Sunda, kadang-kadang menemukan budaya Sunda ini kok tidak lagi sekental itu gitu. Kalau dulu saya zaman kecil tuh bahkan beberapa permainan, beberapa aktivitas tuh ya itu Sunda banget. Kok sekarang kayak nggak menemukan lagi. Kalau Akang sendiri melihat zaman sekarang tuh tentang budaya Sunda tuh gimana Kang? Baik, terima kasih sebelumnya. Rahayu Byakta Pratnya Jati Wisesa. Kang Rais begini, seiring waktu berjalan, semakin sini zaman semakin modern. Betul. Tentunya zaman atau peradaban semakin modern ini melahirkan produk-produk yang bisa memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh, hal apapun menjadi instan sekarang itu. Iya. Nah, sehingga ini bukannya ancaman ya, kearifan lokal terkikis. Betul. Nah, sehingga minat generasi milenial atau Gen Z ya, jadinya ribet. Contoh, permainan tradisional mengajarkan manifestasi etik, moral, histori. Misalnya permainan tradisional jujungkungan. Iya. Itu kan melatih fokus, keseimbangan, keberanian, percaya diri ya. Kalau berpikir, aduh susah deh ngebikin, mendingan yang praktis aja, kan begitu. Nah, ini dampak-dampak sebetulnya dari perkembangan zaman yang sangat luar biasa. Walaupun Sunda secara informasi dari dulu udah ada nginung ka waktu mi bapak ka zaman. Silakan ikuti perkembangan zaman, tapi jangan melupakan identitas atau bahasa atau aktivitas kita sebagai orang Sunda atau Jawa atau Bali. Iya benar. Saya G-nya Abdi kita simpurin. Kadang-kadang menggunakan bahasa Sunda pun kagok lah ya. Kagok itu kalau misalkan lawan bicara kita pun tidak berkenan untuk berbincang dengan bahasa Sunda gitu. Menggunakan bahasa Sunda. Apalagi kalau saya misalkan lagi di Jakarta nih. Padahal saya bawa teman dari Purwakarta ya, dari Sunda. Tapi ketika di sana saya mah ngerasa di lemburnya ngomong Sunda. Tapi yang bersangkutan nih kadang, atau di Jakarta jangan ngomong Sunda. Lah saya bilang kenapa gitu kan? Apa yang salah dengan itu gitu? Nah saya juga kadang-kadang berpikir apa jangan-jangan bahasa Sunda ini udah nggak keren nih kalau kita bicara bahasa Sunda dulu ya? Nggak masalah ya. Kalau Akang sendiri melihatnya gimana nih Kang? Gini Kang, pengetahuan itu imun. Pengetahuan itu katakanlah knowledge itu harga mati ya. Jadi kita harus belajar dulu, memperdalam apa sih Sunda. Bagaimana sih cara hidup orang Sunda? Bagaimana sih filosofi Sunda? Ternyata kalau kita buka, itu keren. Penuh motivasi, penuh ajaran hidup sebetulnya. Karena kita yang sudah memblok mindset kita, identik kuno, identik primitif, sekarang modern. Ya sudah, ditinggalkan yang itu. Nah, sehingga tidak ada kebanggaan. Karena tidak ada spirit dalam dirinya, bangga akan Sunda. Karena tidak mempelajari sebetulnya. Nah, itu. Nah, sehingga kesannya itu kita ngomong bahasa Sunda itu kaku, kuno. Padahal itulah identitas kita. Oke. Sebetulnya gitu kan. Oke, ini menarik nih teman-teman semua mungkin ngelihat ya di meja kita cukup banyak ikonik lah atau simbol-simbol yang memang nih dibawakan dari Sunda. Ada di Sunda sejak dahulu kala. Cuman yang jadi tadi concern saya agak kebagi fokus tuh asap ya. Kalau kita lihat ya. Ada dupa nih kan. Tapi Kang, boleh nggak ceritain ini tuh sebenarnya apa nih Kang nih yang berasap ini nih? Baik. Dupa ini atau wangian ya, atau kemenyan. Dupa ini kalau dibakar wangi. Katakanlah wangi ini mengajarkan kita secara moral historinya adalah harapan yang baik,
Oke. Cita-cita yang baik, keinginan yang positif, diibaratkan wewangian. Lalu prinsipnya kalau nggak ada angin, Iya. asap itu ke atas. Ah. Artinya semoga terpanjatkan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi dupa merefleksi kita agar selalu eling, selalu ingat ke Yang Maha Kuasa. Jangan ragu untuk berdoa, jangan ragu untuk berharap. Jika orang lain berpikir kita terlalu besar secara cita-cita atau impian, maka balikanlah sudut pandang kamu terlalu kecil. Ya, Seperti cakep itu sih. dupa itu sih. Jadi selain memang ada makna filosofis juga Ya. ada apa ya? Secara kesehatan juga bikin kita rileks, Kang ya. Relax, apalagi dupa gaharu kan, itu untuk konsumsi kita, untuk terapi paru-paru kan bisa seperti itu. Nah, ini teman-teman kebetulan Aromaterapi. obrolan kita ini sekarang lagi di Tajur Katineng nih. Yang memang ini menjadi bagian dari wajib kali Kang ya. Memang Iya. wangian aromatik ini dan juga beberapa apa ya simbolis-simbolis yang memang disuguhkan di sini. Betul. Ya, kalau teman-teman nanti berkunjung sini nih pasti udah nanti lihat nih. Pasti. Aroma-aroma seperti ini ngerasain lah dan memang jujur ya ini kayaknya enggan untuk pulang sih. Pasti betah. Tapi Kang ada satu lagi nih Iya, Kang iya, yang memang jadi saya pribadi menanggap itu tuh gimana ya? Ini ada pemaknaan lain gitu terkait dengan sesajen Kang. Itu sebenarnya kalau di Sunda sendiri memang ada Kang. Ya, ada sesajen itu. Itu apa sih sebenarnya artinya? Sebetulnya tadi ya, karena informasi yang terputus dari orang tua kita, kakek kita, jadinya tidak menangkap secara utuh. Oke. Sesajen ini kan lebih ke penghormatan, lebih ke apresiasi. Bahkan kata ajen ini menghargai, menghormati. Kata ajen ini menghargai atau menghormati. Nah, artinya sesajen ini mengajarkan atau merefleksi kita ketika kita melihat bunga. Jadi bunga itu indah. Maka tingkatkan toleransi kita, tingkatkan keinginan kita untuk yuk sama-sama silih asa, asi, dan asuh. Karena bunga identiknya keindahan. Seperti oke, itu. oke. Kita melihat hanjuang. Ini bagian komponen penting di sesajen Sunda. Iya, iya. Hanjuang ini hana ing juang. Hidup ini harus diperjuangkan. Jangan gampang putus asa. Nah, seperti itu. Lalu ada apa lagi? Ada kelapa. Tuh. Kelapa ini bermanfaat, Kang. Ya, dari mulai seratnya, dari mulai batoknya, kelapanya, bahkan air kelapanya yang sangat murni, bermanfaat untuk kesehatan. Artinya kita sebagai manusia yang dibekali akal, pemikiran, dan lain sebagainya harus bisa manfaat. Seperti itu. Sesajen intinya adalah penghormatan, metode rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, sehingga kita mencapai kesadaran. Seperti Oke, itu berarti memang sebenarnya tidak boleh kita tafsirkan arah yang lain ya. Kalau memang kita belum tahu sebenarnya sesajen itu iya. apa ya. Tapi kalau nggak salah kan memang di belakang tuh sempat nanya tuh sajen tuh ada artinya ya. Iya. Sejen apa gitu deh Kang ya. Iya. Itu sebenarnya memang nggak Ajen. mesti momen-momen tertentu. Iya. Boleh kita lakukan itu. Boleh. Tapi memang ada juga sesajen khusus yang untuk digunakan momen-momen tertentu. Iya. Apa aja tuh Kang kira-kira? Ya biasanya untuk mengenang momen besar atau misalnya satu Muharram atau Suro gitu ya. Nah terus ada sesajen malam Selasa itu sesajen untuk penghormatan kepada leluhur kita. Kenapa ada rokok-rokokan? Leluhur kita itu identiknya itu ngerokok lah katakannya. Artinya kita mengadakan rokok ini untuk mengenang dan menganggap leluhur kita tuh ada gitu loh. Selain kita mendoakan, tapi apa yang dikenang itu kita adakan. Misalnya Akang itu suka sepatu apa yang bermerek ini dan identik misalnya karena brand minded lah katakan. Iya, iya. Jadi kita untuk menghormati Akang, mengingat Akang, mengenang Akang, mengadakan barang-barang yang itu fashion Akang gitu loh. Oh, ini sama halnya kalau saya menemukan parfum yang pernah dipakai mantan saya. Jadi, ya kan. tiba-tiba jadi inget atau emang sengaja dicari biar inget gitu. Iya, Oh, karena kan gitu leluhur kali ya. itu memberikan kearifan lokal, contoh-contoh yang baik. Maka jika ada sesuatu yang bisa mengingatkan kepada kita akan jasa leluhur kita, Iya, iya, iya. sehingga kita secara frekuensi, mindset kita tersambung hubungan baik dengan leluhur kita. Bukan untuk mengingat hal negatif ya. Bukan. Jangan ingat mantan buat hal negatif tuh. Ada bahasa karuhun. Ha, Nah, karuhun ini leluhur kita sebetulnya. Karuhun itu kebagi dua, ada karu, ada hun. Karu itu wawasan pengalaman perjalanan, hun itu buhun atau lama. Perjalanan, wawasan orang tua, kasih sayang orang tua. Jadi karuhun pun harus diteliti betul-betul. Jadi bukan roh halus atau apa, tidak. Iya, iya, iya. Lebih ke filosofi. Kalau bahasa Amanat Galunggung itu, naskah atau manuskrip kuno itu, hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke. Ada sekarang karena ada dulu, tidak mungkin sekarang ada kalau tidak ada tatanan dulu.
Bersyukur, Kang. Gitu. Ya benar-benar. Makanya kita kalau di sekolah pun suka dikenalin sejarah perjuangan, itu juga salah satu bentuk penghormatan sama pahlawan dulu ya. Iya. Hanya memang konteksnya di Sunda beberapa simbol bisa kita gunakan gitu. Bisa digunakan. Ini adalah metode saja untuk merefleksi kita. Pusaka, pupusti sasaka karuhun. Kita melihat keris, kita melihat kujang. Kenapa sih kujang ini diwarangkakan atau dikasih sandangan naga? Naga ini adalah simbol kesejahteraan, simbol keberanian. Mengingatkan kita harus berani dong di jalan yang benar. Kalau kita buka, nah, ini kujang ciung namanya. Ini adalah simbol pemahaman, mencari ilmu, jati diri, tidak lurus sombong seperti pedang setelah mendapatkannya, tapi tunduk seperti padi. Ada matanya 5, ya tadi 5 elemen dalam kita. Dalam tubuh manusia ada elemen air, udara, api, tanah. Kita kelola itu sehingga menjadi manusia yang baik dan bermanfaat. Masih banyak lagi sebetulnya. Berarti memang tidak hanya dibentuk atau ditampilkan begitu saja ya, tapi memang mengandung filosofis di dalamnya tuh. Lah betul, mengandung filosofis. Benar-benar. Pengetahuan itu yang harus kita pahami dulu sebenarnya. Itu sebetulnya. Kadang-kadang orang ikut-ikutan ada juga mungkin ya kan yang ikut-ikutan melakukan dan itu memberikan dampak yang bukan dampak yang akhirnya keluar dari arti sebenarnya. Betul. Jadi yang bias. Iya benar-benar. Bahkan saking apiknya Sunda itu ada 5 keilmuan yang mana ini adalah khas bagaimana metode orang Sunda untuk mengkaji. Ada pancaniti, Kang. Pancaniti apa tuh, Kang, pancaniti itu? Panca itu 5, niti itu tahapan. Ini di segala aspek ya. Niti yang pertama adalah niti harti. Artinya kita harus mengerti kita di bidang apa. Kita mengerti di bidang A misalnya. Lalu setelah niti harti ada niti surti. Bahasa Sunda surti ini artinya pendalaman, pemahaman. Setelah niti surti, niti bukti dibuktikan, tidak hanya sekedar literasi. Kalau orang Cirebon bilang sepi ing pamrih ramai ing gawe, artinya banyaklah aplikasi, banyaklah realisasi. Setelah niti surti atau niti bukti tadi, lalu berangkat ke niti bakti testimoni. Niti bakti ini sudut pandang yang luas, menerima banyak koreksi. Setelah kita mengelola itu, baru akan menjadi niti sajati, menjadi karya yang tidak bisa terbantahkan. Ini yang akhirnya sebenarnya masuk banget nih, maksudnya kadang-kadang kita merasa senang dengan niti artinya aja, bro. Betul. Kita merasa bangga, kita merasa spesial lah. Padahal belum tahu implementasinya apa. Nah, seperti itu. Ya udah sekedar ngerti, ya udah gitu selesai, cukup puas gitu kan. Ini Sunda akhirnya menjawab itu, ternyata ada, saya baru tahu itu kan. Ada, gitu kan. Jadi kita nggak bisa selesai di tahap pertama aja, harus terus ya, Kang. Terus, kita step by step terus. Harus upgrade, jangan malah downgrade, kan seperti itu. Dan ketika sudah di puncak, kita praktekkan lagi di aspek lainnya. Di aspek lainnya. Untuk niti-niti yang betul, tadi. Untuk tahapan-tahapan yang lain. Yang penting sebagai manusia kita harus bermanfaat. Termasuk mungkin teman-teman ketika mendapati aktivitas atau simbol-simbol di Sunda tuh ya jangan langsung judgement, jangan ngasih penilaian langsung gitu kan. Coba kenalan dulu lah gitu. Kenalan dulu. Di Sunda pun ada alat bedah, Kang. Nggak bisa keilmuan Sunda ini kita langsung telan mentah-mentah. Misal, alat bedah Sunda itu ada panca curiga di antaranya. Ada panca curiga. Jadi 5 kecurigaan atau 5 apa nih yang harus kita gali? Contoh, silib sindir sandi siloka sasmita. Sang kuryang dah yang sumbi. Sang kuryang mengejar-ngejar ibunya ingin dikawin. Itu kan sebuah pemaknaan yang disembunyikan di dalam dongeng atau tradisi lisan. Kalau kita pakai alat bedah Sunda, katakan silib. Silib ini adalah makna yang disembunyikan di kata-kata, di riwayat, tradisi lisan. Kita pakai alat bedah silib. Sang kuryang yang sumbi, masa sih seorang anak menikahi ibu? Kita buka. Ternyata saking adabnya seorang anak memperlakukan ibu melebihi kekasih, diutamakan ibu kita. Karena kita ke dunia dasarnya adalah ibu dan bapak kita. Terutama ibu yang memang pengorbanannya sangat luar biasa. Nah, kalau dengan alat bedah, maknanya kita ambil. Gitu. Tidak terjebak dengan tradisi lisan atau dongeng tadi. Malah di situ aja kan seperti itu. Dan bahkan akhirnya penafsiran itu bisa membuat orang jadi melupakan arti sebenarnya itu. Betul, siloka anu silo kudu dibuka. Artinya sesuatu yang memang masih samar-samar, kita punya kemampuan intuisi, kita punya kemampuan perspektif. Ya kita buka. Yang penting apa yang kita maknakan itu beresensi positif. Gak masalah kan? Gak masalah.
Termasuk ini nih Kang nih. Ya. Kadang-kadang saya juga ini balik lagi ke kujang Oke, teman-teman siap. ya. Kadang-kadang kujang pun ya kalau kita lihat beberapa, ya saya pribadi sih ngelihat beberapa orang yang menganggap kujang pun menjadi sebuah hal yang dekat dengan mistis. Itu sebenarnya di Sunda gimana Kang kujang sendiri? Sebetulnya gini, tidak selalu klinik dan mistik pusaka itu. Harfiah pusaka, perspektif saya dan teman-teman kebudayaan, pusaka, pupusti, sasaka, karuhun. Artinya rawat, jaga peninggalan leluhur kita. Pusaka itu. Para empu membuat pusaka itu dengan segala dedikasinya, dengan segala aturan dan pakemnya. Dan unsur pusaka itu harus memenuhi 3 kategori unsur penting. Yang pertama adalah ahli membuat pusaka, yang kedua adalah ada sentuhan estetika, yang ketiga adalah ada moral history atau sisi spiritual yang mana dari pusaka itu mengajarkan kita secara pemaknaan tadi kan. Barulah jadi pusaka sakral nilainya, karena orang tua dulu membuatnya itu tidak boleh berhubungan intim, harus puasa, setiap penempaan lafalan doa, karena apa yang dia buat harus manfaat. Nah, hal ini dipakai acara-acara film, misalnya film horor, harus pakai keris, sesajen di inilah yang terbentuk sebetulnya dieksploitasi. Padahal arti yang sebenarnya adalah pusaka ini gambaran, pusaka ini value. Harusnya ketika orang memandikan pusaka sambil melihat-lihat bilahnya atau anatominya. Oh iya, di pusaka ini ada pesi. Yang ke bawah ini namanya pesi. Berarti ini adalah keyakinan kehidupan. Oh, ada gelung. Ada gelung. Oh, berarti pembatas kehidupan. Hidup dia tidak boleh bebas, ada aturan. Oh, ini ke atas. Oh, berarti kita ujungnya adalah pasrah kepada Tuhan. Refleksi. Jangan terjebak seperti ininya, jangan. Tidak asal leluhur kita membuat. Bahkan berarti kan kujang pun pada saat itu ada fungsinya tersendiri Kang ya, yang memang ya mungkin digunakan juga untuk perang kali ya dulu ya. Dan sebagian juga ada untuk itu gimana Kang? Kujang ini tercatat Kang di dalam naskah kuno Sunda atau manuskrip Sunda ya. Mungkin seperti ini. Ganggamana sang wong tanima kujang. Ganggamana sang diperbuma kris. Ganggamana sang panditama pagot. Kujang tercatat dalam naskah kuno Sunda Sang Hyang Siksa Kandang Kersian. Awalnya ini fungsionalnya untuk para petani. Sesuai kebutuhan. Namanya kujang pamangkas. Ada yang kedua, kujang pakarang. Berukuran agak besar-besar untuk mempertahankan teritorial, mempertahankan diri. Yang ketiga ada kujang sajen. Seperti ini. Kujang sajen. Menambah filosofi sesajen yang kita tata sedemikian rupa. Ini kujang daun. Mengajarkan kita, yuk sayang ke alam. Yuk jangan ngerusak alam. Kalau bisa kita menanam, berkontribusi. Seperti itu. Dan di Subang ada Gunung Kujang. Di Purwakarta ada Cikeris. Di Subang ada Kampung Cikujang. Keris Kujang ini tidak semerta-merta ada dan dibuat-buat, tapi ada referensinya dari naskah kuno dan dari prasasti-prasasti yang ada. Banyak hal lah, gitu kan. Berarti kita kayak lebih bisa melihat dunia lah ya, melihat kehidupan itu, bahkan dari sebatang kujang pun kita bisa melihat beberapa aspek hidup ya Kang ya. Aspek hidup. Kita belajar kan, semua ini ilmu yang maha kuasa. Artinya kita manusia itu mempelajari segala sesuatu karena kita dibekali pemikiran. Burung terbang dengan sayapnya, manusia pun berbicara, bertingkah laku ya dengan norma-norma atau aturan-aturan yang sudah ada. Betul. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memang punya kujang, jangan disalahartikan kujangnya tuh dibikin untuk apa. Kujang ini senjata tradisional Sunda, memperkuat karakter orang Sunda karena banyak spirit dalam kujang ini. Malah bisa dibilang jangan sampai bikin malu juga Kang ya, punya kujang yang sangat filosofis berartinya, tapi tidak merefleksi ke diri dia, bahkan dianya malah berkelakuan yang nggak bisa atau disemarangkan misalnya dilemparin. Ini kan simbol ajaran. Kita seperti ini lalu dibuka dengan perlahan, ini kita menghormati yang membuatnya kan, bukan menyembah kujangnya, tidak. Kita menghormati yang membuatnya. Jadi ada adab-adaban dalam kita membuka pusaka atau kujang. Jadinya apa? Setelah kita terrefleksi, kita sering ngelihat pusaka, bagaimana ada membuka pusaka, ini bisa bermanfaat di aspek yang lain. Kita bisa menghormati orang, kita bisa belajar untuk tidak gampang menghakimi seseorang, karena masing-masing orang punya fase masing-masing. Seperti itu. Terakhir nih Kang, coba saya pengen
pengen inilah kan biar nggak saya doang nih yang dapat tadi karena ngobrol sebenarnya udah banyak teman-teman. Jadi teman-teman juga biar tahu akhirnya Sunda itu luar biasa lah ya walaupun memang secara apa ya secara perkembangan zaman, betul. Keberadaannya pun banyak PR lah untuk para kalangan tokoh-tokoh Sunda, budayawan Sunda tuh untuk terus membuat Sunda ini eksis. Iya. Tapi pesan apa kan yang Iya. Pesan apa Wak yang kira-kira bisa disampaikan ke teman-teman, khususnya generasi yang saat-saat ini masih asik-asiknya, masih muda-mudanya. Betul. Dan kira-kira kebanggaan apa yang harus kita rasakan terkait dengan budaya Sunda? Ya. Buat teman-teman semua, budaya itu adalah identitas. Anak muda yang cinta budaya itu adalah anak muda yang keren. Dan tidak selalu klinik dan mistik. Budaya ini mengajarkan kita untuk berperilaku yang lebih baik. Karena ilmu Tuhan ini banyak. Di segala aspek, di segala apapun yang ada. Artinya, kita mencintai budaya, jangan kita merasa kita orang yang kuno, orang yang primitif, jangan. Ini adalah segi rasa syukur dan wujud kita menghormati leluhur kita. Akibat refleksi itu, saya sarankan bisa lebih sayang ke orang tua, sayang ke sesama, karena budaya ajaran Sunda mengajarkan kita harus selaras dengan sesama kita manusia, kita harus menjaga alam, kita harus pasrah kepada Tuhan, sehingga banyak pelajaran yang harus kita ambil dan jangan malu untuk mempelajari budaya. Itu sih. Terima kasih, Wak. Ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung di tontonan ini. Mudah-mudahan kesundaan teman-teman lebih kental lagi, khususnya memang tinggal di Tanah Pasundan, dan untuk teman-teman yang di luar orang Sunda bisa lebih mengenal dekat dengan budaya Sunda. Karena apa? Karena saya pribadi akhirnya bisa mengenal dunia lewat Sunda. Terima kasih. Saya Rais Jaka Purnama dan saya Waraja Kusuma, tetap silih asa, asi, dan asuh. Sip, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes.